nanti dijelaskan. Pak Ustadz kan ahli gitu, makanya kita ini harus belajar Pak Ustadz gitu loh, biar paham gitu loh maksudnya. Kau nanya apa sih? Nah, gini loh Pak Ustadz, kan sering Pak Ustadz menyampaikannya. Ya bukan hanya Pak Ustadz juga, umat-umat Muslim juga menyampaikan bahwa Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Benar nggak Pak Ustadz? Terus? Ya. Benar ya? Iya. Nah, ini loh Pak Ustadz. Coba mungkin Pak Ustadz buka di surah Maryam ayat 33 Pak Ustadz ya. Ya, tahu saya. Kenapa? Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Al-Qur'an saya hafal, Bang. Ya. Ya, artinya gini Pak Ustadz. Itu kan Siti Maryam itu kan melahirkan seorang putra kan, namanya Isa putra Maryam kan. Ya. Terus? Sementara Maryam ini kan tidak punya suami. Ya Pak Ustadz ya. Lalu? Nah, bayi yang ada di dalam rahim Maryam ini berasal dari mana Pak Ustadz? Quran surah Ali Imran ayat 45. Al-Quran berapa Pak Ustadz? Al Imran? Al Imran ayat 45. Al Imran ayat 45 ya? sama An-Nisa ayat 171. Oke, satu-satu dulu ya Pak Ustadz ya. Al Imran ayat 45 ya Pak Ustadz ya. Saya bacakan ya. Ini ya. Ini Pak Ustadz ya. Indonesianya aja Pak Ustadz ya. Saya nggak bisa Arab ya. Ketika malaikat Jibril berkata, ya. Ketika malaikat Jibril berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang kelahiran anak yang diciptakan dengan kalimat darinya. Namanya Isa Al-Masih putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, serta termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah itu. Ya, artinya ini kan penjelasan tentang kelahirannya dia. Yang saya tanya itu, Isa ini berasal dari mana Pak Ustadz? Itu kan dia diciptakan dengan kalimatnya, dengan kun payakun. Coba Anda buka lagi Quran surah An-Nisa ayat 171. Loh, enggak dia dilahirkan apa enggak Pak Ustadz? Coba buka dulu Abang. An-Nisa 171. An-Nisa, bentar ya. 171. An-Nisa ayat 171 ya. An-Nisa ayat 171 ya. Oke Pak Ustadz ya. Ini ya Pak Ustadz ya. Saya baca ya. Wahai ahli kitab. Ya, wahai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dalam menjalankan agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam hanyalah utusan Allah dan makhluk yang diciptakan dengan kalimatnya yang dia sampaikan kepada Maryam dan dengan tiupan ruh darinya, maka terimalah kepadanya. Yang saya bingung gini loh Pak Ustadz, berarti ini kan berasal dari Allah kan toh? Berasal dari ciptaan Allah. Ya, berasal dari Allah lewat rahimnya Maryam kan? Iya, dia diciptakan lewat rahim Maria. Terus? Ya, lewat rahim. Artinya kan bayi Isa putra Maryam ini kan dilahirkan oleh Maryam kan ya? Iya, betul. Ya. Lalu?
tapi kan tidak melalui hubungan biologis kan? Betul. Ya, artinya bayi yang ada dalam rahimnya Maryam ini berasal dari Allah kan? Berasal, iya. Berasal dari Allah kan? Ya. Berasal, semua berasal dari Allah, Bang. Ya, artinya gini Pak Ustadz, ketika dia sudah lahir itu bisa nggak Isa putra Maryam disebut anak Allah? Nggak bisa, karena Allah nggak punya anak, nggak perlu anak. Nah, terus itu anak siapa Pak Ustadz? Lah, anak Maryam, makanya tertulis Isa ibnu Maryam di Quran. Kan tadi kan Pak Ustadz, tadi kan di ayat 171 ini, di anu rohnya toh, artinya rohnya Allah tuh masuk dalam rahimnya Maryam. Kalau kayak gitu Bang, baca lagi Ali Imran ayat 59. Nah, tuh saya kasih terus tuh ayatnya. Biar Abang tahu jawabannya. Berapa? Saya bingung Pak Ustadz, apakah boleh dia disebut anak Allah atau gimana Pak Ustadz? Karena dia kan berasal dari Isa Allah. Isa putra Maryam itu dari roh Allah. Ya. Sekarang nah, yang lagi, saya tanya itu bisa nggak Pak Ustadz menyebut Isa putra Maryam itu adalah anak Allah? Nggak bisa disebut anak Allah dia, nggak bisa. Nah, terus disebut anak siapa Pak Ustadz? Kalaunya disebut anak Allah, nanti semua manusia jadi anak Allah semua sebutannya di Quran tuh. Lo enggak, yang saya tanya itu kalau dia bukan anak Allah, itu anak siapa? Bang, gini, di dalam Al-Quran kami, semua roh itu dari Allah, termasuk roh Anda dan roh saya. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Tuh, Quran surah As-Sajdah. Semua roh itu dari Allah, termasuk roh Anda, roh saya, roh Isa putra Maryam, sama. Gitu. Iya. Kalaunya bisa nggak disebut bahwa Isa putra Maryam itu setelah lahir disebut anak Allah, berarti kita juga anak Allah jadinya. Nah, Gak bisa. Iya, kalau itu tidak bisa disebut anak Allah, lalu itu anak siapa? Nah, anaknya Maria. Karena diciptakan Allah. Iya, kan dilahirkan oleh Maryam kan, ya kan? Dilahirkan oleh Maryam, ya toh. Janin yang ada dalam rahim Maryam itu berasal dari Allah kan kata Pak Ustadz tadi toh. Semuanya Bang, semua manusia di dalam janin ibu kita berasal semua dulu. Yang saya tanya itu janin yang ada dalam rahim Maryam itu yang bernama Isa putra Maryam tadi. Itu kan berasal dari Allah. Iya. Terus? Nah, terus dia kan lahir, jadilah Isa putra Maryam. Nah, Pak Ustadz bilang dia bukan anak Allah. Lantas itu anak siapa? Siapa yang melahirkan dia? Yang melahirkan kita tahu Maryam toh. Ya udah anak Maryam berarti. Kok susah-susah nyarinya gitu. Sing bener itu Pak Ustadz. Lah iya. Pak Ustadz. Yang melahirkan Maryam berarti dia anak sing Maryam. Bener itu loh. Susah kali kau mikirnya. Sudah dibilang tadi Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Jadi Isa putra Maryam itu diciptakan di dalam rahim Maria. Bukan dilahirkan loh Pak Ustadz. Beda loh. Dia diciptakan. Bentar dulu. Yang Anda baca tadi kan diciptakan. Dari roh Allah. Dilahirkan Pak Ustadz. Dilahirkan. Bukan sebelum dia dilahirkan, dia diciptakan di dalam rahim Maria. Lalu dilahirkan. Kan begini loh Pak Ustadz. Urutannya tadi kan Pak Ustadz mengatakan roh Allah masuk ke rahimnya Maryam. Gak ada kayak gitu. Maka jadilah. Gak ada roh Allah masuk ke rahim Maryam, gak ada. Lah,
Terus yang membuat Maryam hamil ini siapa Pak Ustaz? Iya, yang membuat Maria hamil itu adalah kehendak Allah. Hei Maria, Kehendak Allah kata Allah, kan? kamu hamil. Kehendak dia. Ya, kehendak Allah kan? Ya, lalu kan? Diciptakannya ruh itu di dalam rahim Maria. Kenapa kehendak susahnya? Allah kan? Gini loh Pak Ustadz, ini ya, saya buka ayatnya. Kehendak Allah itu di surah apa itu ya? Di surah sebentar Pak Ustadz ya, saya cari dulu mana ya catatan saya. Yang kayak gini teman-teman, makanan saya sejak dulu kayak gitu. Terus sih kalau bahas ya. Jadi kan pertama itu kan Allah memilih Maria, Siti Maryam toh, ya toh. Karena Allah itu kan berkehendak mengambil anak kan, ya toh. Maka dia gitu. Ada ayatnya Pak Ustadz, saya bacakan. Allah nggak ada berkehendak mengambil anak, nggak ada, ngaco. Jadi gini. Al-Maidah. Apa bahasanya? Al-Maidah nggak ada Allah ayat itu berkehendak mengambil anak, nggak ada. Al-Maidah ayat 82 Pak Ustadz ya. Al-Maidah. Sebentar ya. Al-Maidah ayat 82. Ya. Itu urutan itu ada Pak Ustadz. Ya kan? Apanya? Sebentar. Mungkin salah mungkin Pak Ustadz ya. Oh salah. Apa? Surah apa ya? Surah Al-Jumar atau enggak? Al-Jumar ayat 4 dong. Ya Pak Ustadz ya. Al-Jumar. Apa dengan Al-Jumar? Al-Jumar sebentar Maryam. Lihat. Jangan. Al-Imran ayat Al-Imran Pak Ustadz. Al-Imran, bentar. Maaf Pak Ustadz ya. Al-Imran ayat 42. Ya. Al-Imran 42. Kenapa? Bentar. Coba saya baca dulu Pak Ustadz ya. Ketika malaikat Jibril berkata, wahai Maryam, ya. Itu Al-Imran ayat 42 ya. Ketika malaikat Jibril berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu. Ya. Terus? Urutannya loh Pak Ustadz ya. Jadi awalnya itu Al-Imran ayat 42. Jadi Maryam itu dipilih oleh Allah untuk mengandung dan melahirkan Isa putra Maryam. Benar nggak Pak Ustadz? Terus? Nah, karena dia dipilih ya, perawan yang dipilih oleh Allah, ya kan? Dipilih oleh Allah di ayat Al-Imran ayat 42 tadi. Maka terjadilah Maryam ini hamil. Karena Allah kan berkehendak untuk mengambil anak. Siapa bilang Allah berkehendak mengambil anak? Gini. Saya baca di. Nggak ada Allah itu berkehendak mengambil anak. Saya baca di. Jangan kau tambah-tambahi lah. Jangan kau tambah-tambahi. Ayat berikutnya Pak Ustaz. Ayat berikutnya Pak Ustaz. Baca. Jadi ini Al-Maidah ini yang jelas Allah memilih Siti Maryam kan. Wajar ya. Terus untuk mengandung dan melahirkan Isa putra Maryam. Benar nggak? Terus kenapa kalau dipilih terus? Nah, makanya itu berarti dengan demikian bayi yang ada dalam rahimnya Maryam ini berasal dari Allah. Lah, maka dari itu tadi saya kasih ayat kepada Anda, Bang. Coba Anda buka Quran surah As-Sajdah ayat 9. Ya, coba dulu biar Anda ngerti. Surah apa Pak Ustaz? Quran surah 32 ayat 9. Quran QS ya? Gimana Pak? Ya, Quran surah 32. Surah apa Pak? Surah 32 ya? As-Sajdah. QS 32 ya? Ya Pak Ustaz ya? Ayat berapa? 9. Ayat 9. Ayat 9. Bentar ya. Ini muncul Pak Ustaz. Bentar ya.
Bacain. Kemudian dia menyempurnakannya dan meniupkan roh, ya, dan meniupkan roh dalam kurung ciptaannya ke dalam tubuhnya. Dia menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani untukmu. Sedikit sekali kamu bersyukur. Itu ayatnya. Itu untuk manusia, seluruh manusia tuh. Loh, iya Pak Ustadz, yang saya tanya tadi. Seluruh manusia, bentar dulu saya jelaskan. Seluruh manusia ditiupkan Allah dari ruhnya Allah. Quran surah As-Sajdah ayat 9. Lalu kalaunya Anda paksa, ya, Isa putra Maryam setelah dilahirkan bisa disebut anak Allah, berarti kita semua manusia anak Allah jadinya. Gitu nggak bisa. Makanya saya bilang Nabi Isa itu nggak bisa disebut anak Allah. Karena semua ruh itu, Bang, dalam Islam, ruh Anda, ruh saya, ruh Isa putra Maryam, itu semuanya dari Allah. Iya Pak Ustadz, paham aku itu. Yang saya tanya itu, Isa ini kan dilahirkan oleh Maryam, keluar dari rahim dia. Nah, terus? Yang saya tanya itu, bisa nggak Isa putra Maryam disebut anak Allah? Nggak bisa, anak Maryam. Jujurlah Pak Ustadz. Lah, Anda mau ayat Nabi Isa mengatakan nggak boleh. Dia enggak Pak Ustadz. Kalau Pak Ustadz mengatakan anak Maryam, ya, tapi kan bapaknya ada. Siapa bapaknya? Ya sudah, buka lagi Quran surah Maryamnya langsung, ayat 34 coba. 34. Buka dulu. Oke. Bentar ya. Apa kata Nabi Isa di situ? Ayo. Maryam 34. Ayat 34 ya. Bentar ya. Itulah hakikat Isa putra Maryam. Jadi hakikat ini Pak Ustadz ya, dalam kurungnya. Itulah Isa putra Maryam, perkataan benar yang mereka ragukan. Lanjut. 35-nya. Di bawahnya ya. Demikianlah proses kelahiran Isa dan tanggapannya atas keraguan Bani Israel. Nah, lanjut. Ayat selanjutnya, ayat 35-nya. Ayat berapa? 35. Ayat 35. Ayat 35 sebentar. Ayat 35 ya. Bentar Pak Ustadz. Santai Pak Ustadz ya. Santai. Saya punya jawabannya semuanya. Ya. Tidak patut bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Dia. Apabila hendak menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, jadilah. Ini loh Pak Jadi Nabi Isa sendiri nggak patut disebut anak Allah. Tapi kan dia sendiri yang ngomong. Ya iya, kata dia nggak patut dia disebut anak Allah. Itu kan jawabannya. Loh enggak, dia terus anak siapa? Anak Maryam dia, anak Maria. Mau kayak dipaksa kayak gimana mau maksanya? Masa ada perempuan yang tidak punya suami lantas punya anak? Gampang kayak gitu kalau Allah berkehendak. Jujur Pak Ustadz, jujur. Nah, jawabannya jujur. Nabi Isa sendiri bilang tidak patut bagi Allah mengambil seorang anak. Enggak, oke. Sekarang Pak Ustadz mengatakan dia bukan anak Allah. Lantas pertanyaannya, dia anak siapa? Anak Maryam. Bapaknya siapa Pak Ustadz? Makanya disebut Isa benu Maryam. Isa benu Maryam. Isa anak Maryam. Bapaknya siapa Pak Ustadz? Enggak ada bapaknya. Tadi Pak Ustadz berasal dari Allah.
dipilih oleh Ya. Allah, ya kan? Ya. Nah, terus dilahirkan oleh Maryam. Iya, dilahirkan oleh Iya, Maryam terus. iya. Masalahnya? Lah kok nggak? Iya makanya Bang, tadi saya suruh juga Anda buka Quran surah Ali Imran ayat 59, belum dibuka juga. Anda kan minta jawabannya apakah dia bisa disebut anak Allah. Saya suruh tuh Nabi Isanya langsung ngejawab. Gak patut kata Nabi Tidak Isa. bisa, Allah mengambil ya anak. sekarang tidak bisa kan toh, tidak Ya bisa. udah, coba. Lantas dia Coba, disebut coba anak lihat lagi. siapa? Ini, coba buka lagi Ali Imran ayat 59 dulu. Banyak ayatnya ya. Iya Al Imran, banyak. Al-Quran saya di kepala saya. Al Imran, Al Imran 59. ayat 59. Ya. Oke, Pak Ustadz ya. Sesungguhnya perumpamaan dalam kurung penciptaan Isa bagi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Iya Pak Ustadz. Berarti ini seperti sama. Adam gitu ya? Sama. Oh gitu ya. Tapi gini loh Pak Ustadz. Kalau disamakan dengan Adam ya, kita tahu Adam itu tidak lahir dari rahim seorang ibu. Ya kan? Sedangkan Isa putra Maryam ini lahir dari rahim seorang ibu yang bernama Maryam. Gitu loh. Jadi kalau Pak Ustadz samakan dengan Adam dengan Isa putra Maryam, itu menurut saya tidak pas lah. Karena Adam itu diciptakan dari tanah. Anda kan nyari bedanya. Dari toh. Tanah. Anda nanya samanya apa gitu? Apa? Anda nggak nanya samanya apa? Tidak ada samanya Pak Ustadz. Oh, ada samanya. Nabi Isa ciptaannya dengan Nabi Adam itu. Samanya apa, nih, Pak? Satu, ya. Nabi Adam tidak diciptakan melalui rahim. Kan gitu. Tidak ada hubungan biologis. Sama dengan Nabi Isa, tidak ada hubungan biologis. Oke? Itu samanya, nggak ada hubungan biologis. Terus yang kedua, sama-sama ditiupkan dari roh Allah. Nabi Adam dari roh Allah. Nabi Isa juga dari roh Allah. Bersamanya. Makanya ayatnya. Inna masalah Isa indallahi kamathali Adam. Khalaqahu min turabin summa qala lahu kun fayakun. Kehendak itu Allah berfirman. Berkehendak berfirman. Nah gitu. Dia cuma berkata hamil Maryam itu atas kehendak dia. Bukan berarti harus ada hubungan biologis. Makanya Adam tuh juga dari roh Allah. Ayatnya di mana? Quran surah Sof ayat 72. Tuh. As-Sofat ayat 72. Nabi Adam ditiupkan dari roh Allah. Iya Pak Ustadz. Apakah kalau seperti itu bisakah kalau dia dari roh Allah, bisakah Nabi Adam disebut anak Allah? Gak bisa, Bang. Karena apa? Anda buka Quran surah Maryam ayat 88. Wa qalu takhadhar rahmanu walada. Dan mereka mengatakan Allah yang Maha Pengasih mengambil seorang anak. Laqad ji'tum syai'an idda. Itu adalah perkataan yang sangat mungkar. Sangat jahat perkataan itu. Takadus samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda. Tuh. Gak pantas bagi Allah itu mengambil seorang anak. Makanya gak bisa. Isa putra Maryam itu disebut anak Allah. Adam gak bisa disebut anak Allah. Padahal dua-duanya itu sama-sama ditiupkan dari roh Allah gitu. Jadi gini loh Pak Ustadz. Kalau Pak Ustadz tadi bandingkan dengan
Adam ya, manusia pertama itu kan materialnya beda Pak Ustadz. Jadi materialnya Adam itu kan dari tanah Pak Ustadz. Anda mencari perbedaannya. Dikatakan Allah di Ali Imran 59, Isa dengan Adam itu sama penciptaannya. Tidak sama menurut saya Pak Ustadz. Sama-sama ditiupkan dari roh Allah, sama-sama tidak melalui hubungan biologis. Iya itu, tapi kan materialnya kan dari tanah dia tuh, dari tanah liat. Allah nggak bicara dia materialnya dari tanah atau tidak. Iya kan itu prosesnya maksud saya itu prosesnya, itu kan dari tanah tuh, tanah liat dibentuk jadilah manusia Adam itu, ya toh. Ya kalau kita Nabi Adam Pak tuh Ustadz, Bang kayak gini, Nabi Adam tuh dibentuk dulu, lalu Allah berfirman berkehendak kun fayakun, ditiupkannya roh ke tubuh iya, Adam. artinya roh untuk menghidupkan benda yang sudah dibentuk tadi, yaitu katakanlah patung lah ya, patung dari tanah liat tadi yang berbentuk manusia itu ditiupkan rohnya sehingga patung itu berubah jadi manusia kan. Itu prosesnya. Gitu. Nah sekarang gini Pak Ustadz, kita ini Pak Ustadz, manusia ini, kita ini ada karena ada hubungan biologis. Ya itu memang ada campur tangan manusia, tapi ketika ada hubungan biologis antara ayah dan ibu kan, gitu, maka lahirlah kita. Nah, maka ketika saya sudah lahir, maka saya disebut anak ibu, anak bapak, ya kan? Karena saya dilahirkan melalui rahim seorang ibu, Bang, melalui ini proses biologis. Kalau ya kan? Maryam beda. Saya disebut Salisius ini adalah anak ibu saya. Itu kan pantas toh. Kalau Maryam tuh beda Bang. Tapi sama dengan Nabi Adam. Nabi Adam kan dibentuk dari tanah tuh, kayak patung kata abang tadi kan gitu. Tidak sama Pak Ustaz. Tidak sama. Isa putra Maryam, bentar dulu. Isa putra Maryam itu juga dibentuk dulu di dalam rahim Maria. 4 bulan baru dia ditiupkan roh. Dibentuk dulu juga tangannya, kakinya, matanya sama dengan Adam. Itu banyak samanya, sama. Bedanya kan apa? Adam itu kan sama. Adam dengan Isa itu penciptaannya. Adam itu kan dia ada itu tidak melalui rahim seorang ibu. Itu bedanya. Nah, iya. Beda. Makanya ada bedanya di situ. Makanya dia itu adalah ciptaan pertama atau manusia pertama yang diciptakan. Ya, iya sama bukan dengan dilahirkan. Diciptakan di dalam rahim Maria. Bukan dilahirkan. Dia, belum ada peniupan roh. Makanya kan bayi yang di dalam rahim itu 4 bulan baru ada rohnya. Jadi dibentuk dulu tangannya, kakinya, matanya. Begitu pula Nabi Isa dibentuk dulu, baru ditiupkan roh dari Allah. Sama Adam juga kayak gitu, dibentuk dulu. Lalu ditiupkan roh dari Allah gitu. Karena gini loh Pak Ustadz, ya misalnya misalnya saya punya istri, saya nikah dengan istri saya toh. Anda itu menghubungkan dengan biologis, beda. Ya itu biologis, maksudnya di rahim toh. Nah ketika istri saya hamil misalnya, itu kan berasal dari saya kan toh. Ya itu hubungan biologis, nggak bisa diceritakan, beda. Nah, karena itu berasal dari saya, maka anak yang dilahirkan oleh istri saya itu bisa disebut anak dari saya atau bapaknya saya, ibunya yang melahirkan, kan begitu toh? Ya banyak Bang yang tidak melalui hubungan Adam, Hawa, Nabi Isa. Yang saya tanya itu kan Pak Ustadz, kalau Pak Ustadz mengatakan Isa putra Maryam itu bukan anak Allah, nah pertanyaannya itu anak siapa? Ya anak Maryam. Makanya ditulis Al-Quran anak Isa banu Maryam gitu. Aduh, ini loh Pak Ustadz, ini harus dikaji loh Pak Ustadz ini.
Harus dikaji. Udah kenyang saya ngajinya itu. Kalau Pak Ustadz jawabnya anak Maryam, itu Maryam tuh hanya melahirkan dan mengandung. Ya iya. Iya, betul. Itu loh. Dia hanya mengandung dan melahirkan. Tapi yang membuat Maryam melahirkan hamil. Nabi Isa, maka dia disebut anak Maryam, betul. Yang membuat Maryam ini hamil itu kan kehendak Allah tuh. Iya, kehendak Allah, betul. Iya. Dibentuk Allah aja gitu di dalam rahim. Kehendak Allah kan, makanya dia hamil. Nah, maka setelah dia hamil, maka pantaslah dia menjadi anak Allah. Enggak, bukan Allah. Maksudnya itu kalaunya dari Allah, lalu dia hamil, lahir anak Allah nggak bisa, karena Allah itu nggak perlu anak. Macam mana? Nah, gini Pak Ustadz, ini ada Al siapa? Al Sukruf ya, Al Sukruf 81 Pak Ustadz ya, Al Sukruf ya, bentar. Al Jukruf. Saya nanya. Sebentar Pak Ustadz. Al Jukruf ayat 41, ayat 81. Al Jukruf ya. Bentar Pak Ustadz. Ini belum menemu jawaban Pak Ustadz. Apanya? Nabi Isa bisa disebut apakah Nabi Isa bisa disebut anak Allah? Nggak bisa sendiri yang saya kasih ayatnya tadi. Nggak bisa dia disebut anak Allah. Ayo. Jawabannya udah terus disebut anak apa? Kalau anak Maryam nggak masuk akal. Iya. Ini Pak Ustadz ya, ini Al-Zukruf ayat 81 ya. Coba Pak Ustadz nanggapi ya. Ya, katakanlah Nabi Muhammad ya. Jika benar Tuhan yang Maha Pengasih mempunyai anak, ya, jika benar Tuhan yang Maha Pengasih mempunyai anak, akulah orang pertama yang menyembah dia. Itu. Nah, baik. Buka Maryam 92. Jawabannya. Maryam Quran surah Maryam ayat 92 jawabannya. Enggak, ini maksudnya apa ayat ini Pak Ustaz? Iya, jawabannya ada di Maryam 92 coba. Oh, Maryam 92. Aduh, belajar Al-Quran ini enaknya belajar nih Pak Ustaz ya. Maryam 92. Ayat 92 ya. Bentar ya. Tidak sepantasnya Allah yang Maha Pengasih mengangkat anak. Ya, nggak pantas. Udah. Makanya jawaban Al-Jukruf 81 nggak pantas Allah itu punya anak. Berarti Al-Jukruf 81 udah, itu ya. Nggak dipakai Pak Ustaz ya? Kan jawabannya udah. Udah. Bertolak belakang berarti ya? Apa ya bertolak belakang? Udah dibantu Allah. Nggak dipakai berarti ya? Nggak pantas Allah itu punya anak. Oh, nggak dipakai berarti ya? Seandainya kata itu, seandainya Allah punya anak, Nabi Muhammad pasti menyembahnya. Ya iya, karena Allah itu nggak mungkin. Nabi Isa ini Pak Ustadz, Nabi Isa putra Maryam ini, itu dia berasal dari Allah Pak Ustadz. Berarti kan semua berasal dari disembah. Allah, kamu berasal dari Allah juga. Ya, patut nggak disembah. Kalau patut disembah berarti kau besok nyembah saya. Nah, nanti hari sama Pak Ustadz. Saya kan lahir menyembah dirimu nanti hari apa? Karena sama semua. Saya kan ada nih karena kedua orang tua saya. Enggak, masalahnya roh kita dari Allah semua. Loh, iya. Itu kalau kedua orang tua saya enggak. Itu masalah dilahirkan melalui biologis atau tidak itu cuma masalah teknis. Tapi kalaunya semua roh itu dari Allah semua. Iya Pak Ustadz. Udah saya mau nanya nih. Ngantuk lah saya bahas itu terus. Tapi Pak Ustadz, belum saya belum
Apa ya? Udah Belum kau puas pelajari aja jawabannya, Pak tadi Ustadz. ayat-ayat yang saya kasih tadi tuh, telak semua tuh. Ya, Art, saya mau tanya, boleh? Gantian berarti nanya berarti dong. Isa itu tidak bisa disebut anak Allah, Pak Ustadz ya? Nggak bisa, nggak bisa. Tidak bisa ya? Oh, ya disebut anak siapa itu ya? Ya anak Maryam. Anak Maryam. Iya. Boleh saya tanya, Bang? Saya mau tanya nih sama ente. Ya, 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 ya. Tanya apa Pak Ustadz? Ya, Nah, kalau saya bisa jawab, saya jawab Pak Ustadz. Saya kejadian ini kejadian 1932 tuh. kejadian, 19 ya sebentar ya. Kejadian 19 kejadian 19 ayat berapa Pak Ustadz? 32. Apa nggak boleh sebut ayat Pak Ustadz ya? Bab ya. Ayat itu Quran. Kalian tuh nomor. Mau nyomot kata Quran pula pakai ayat kitabmu. Oke. Nomor ayat itu hanya ada di Quran. Bukan sebaliknya Pak Ustadz ya. Baca dulu. Mana itu ayat 9 ayat 32 kejadian 19 ayat 32. Mana itu? Sebentar anunya. Loh, kok keluar Maryam Pak Ustaz? Salah Pak Ustaz. Ayat Ini 9. HP-nya yang error atau orangnya yang error ini? Orangnya error Pak Ustaz. Oh, orangnya yang error. Ya. Kejadian 19 ayat 32 ya. Ini salah anu Pak Ustaz ini. Bentar ya. Marilah kita beri sebentar ya. Marilah kita beri ayah kita minum anggur, lalu kita tidur dengan dia, supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Ini apa nih Pak Ustadz? Lanjut. Itu cuma gitu aja. Ya, gini Bang. Baca ayat langsung loncat. Ayat 36-nya coba baca. 36. Oh, berarti dari 19 32 sampai 36 gitu Pak Ustadz ya. Kan Anda nggak mau baca tadi, nggak apa-apa langsung loncat aja. Intinya di situ. Ayat 36-nya. 36 bentar ya. Oh, ini ya. Bentar Pak Ustadz ya. Bentar. Biarin dia ngetik dulu, belajar gitu. Pendeta Yusuf ini Pak Ustadz ya. Riwayat Nabi Nuh ya. Lot ya tanah Lot ya. Nah di situ ada dua. Marilah saya mulai dari awal Pak Ustadz 32 ya. Marilah kita beri ayah kita minum anggur, lalu kita tidur dengan dia, supaya kita menyambung keturunan dari ayah ya. Dari ayah kita ya. Pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur, lalu masuklah yang lebih tua untuk tidur dengan ayahnya, dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur, dan ketika ia bangun terus 34-nya Pak Ustadz. Keesokan harinya berkatalah kakaknya kepada adiknya, tadi malam aku telah tidur dengan ayah, baiklah malam ini juga kita beri dia minum anggur ya Pak Ustadz ya. Minum anggur,
masuklah Teruslah engkau lanjut. untuk tidur dengan dia supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Nah, demikianlah. Mana lagi Pak Ustadz? Nah, Ayat 36 lanjut. ya? Ya. Ayat 36. Ntar. Lalu mengandunglah kedua anak itu. Terus apa yang mau dianu Pak Ustadz? Anak Lot itu ya. Ya, Anak Lot baik. itu dari ayah mereka ya. Nah, pasti Anda bingung apa yang saya tanyakan kan? Hah? Pertanyaannya kayak gini. Lot ketika anak yang bayi itu lahir, nyebutnya apa dia? Disebut anak Lot kan? Nah, tadi ada 2 anak perempuan meniduri ya, ini ayahnya. kan disebut anak Lot gitu Pak Ustadz. Gini, ada 2 perempuan meniduri ayahnya. Lalu 2 perempuan ini hamil. Kan gitu. Nah, waktu anak perempuan ini lahir, Lot tadi memanggil anak yang baru lahir tadi apa sebutannya? Cucu. Ya anak Pak Ustadz. Anak. Kok bisa? Berarti terus dipanggil apa? Lah, padahal kan itu anak dari anak Lot. Anak. Ya. Anak Lot perempuan 2. Dia mengandung karena tidur dengan ayahnya. Jadi waktu 2 perempuan ini brojol melahirkan bayi, Lot nyebutnya apa sama bayi itu? Kalau apa ya? Itu disebut anaknya Lot tentu. Bukan cucu gitu. Bukan. Yang menganukan anak, padahal kan anak Lot udah 2 tadi ada perempuan. Loh. Iya, tapi kan yang membuat 2 anaknya itu hamil itu kan Lot juga. Makanya disebut anak Lot. Anak Lot. Jadi kalau Bang Salesius punya anak perempuannya, meniduri Bang Salesius, hamil anak Bang Salesius nyebut apa sama anak yang dilahirkan? Anak saya tuh, anak saya. Karena saya kan yang beda Pak Ustadz. Cucu tuh kan itu anak dari anak saya yang punya suami. Ya iya. Iya. Tapi sama kalau Pak Ustadz tadi. Kalau Pak Ustadz ya, kalau Pak anak Lot tadi juga melahirkan. Anak Lot itu kan dia Lot ini kan meniduri anaknya sendiri kan. Itu kan sejarahnya tuh. Dan menghasilkan anak. Maka anak yang dilahirkan itu disebut anak Lot. Atau anak lagi? Makanya tadi disebut Maria. Anak Lotnya udah ada 2. Sekarang begini loh Pak Ustadz, saya tanya Pak Ustadz. Gimana? Ya, sekarang begini, Pak Ustadz, yang membuat hamil kedua anak itu siapa? Lot. Kan gitu. Iya. Terus melahirkan anak kan tuh. Terus disebut anak siapa itu? Jadi 2 perempuan tadi ya melahirkan anak. Kan gitu. Lot nyebut apa sama anak yang lahir itu? Dia yang menghamilkan ya anak toh. Lah, masa anak melahirkan anak lagi? Lah yang membuat hamil itu siapa? Kayak gimana? Masa anaknya Lot melahirkan anak Lot lagi? Kocak. Kan ceritanya jelas tuh Pak Ustadz. Dia tidur sama ayahnya. Ya kan? Udah kayak gini aja Bang, biar saya ngerti anak sekaligus cucu mungkin gitu ya. Ini gimana sih Pak Ustadz? Ya, kalau cucu sekaligus cucu. Ya, kalau cucu tuh Pak Ustadz itu anak dari anak saya yang punya suami, itu namanya cucu. Lah itu sama anak dari anaknya Lot juga tadi. Lah misalnya Pak Ustadz nikah dengan anaknya sendiri misalnya, terus menghasilkan anak, terus Pak Ustadz panggil anak yang lahir itu apa? Lah, kalau dia melahirkan anak, saya panggil cucu. Kan Pak Ustadz menidur anaknya sendiri, terus menghasilkan seorang bayi. Ah, itu disebut apa itu? Saya bingung juga mau nyebut apa kalau kayak gitu.
Makanya saya tanyakan Ya. sama Anda. Yang membuat anak itu hamil kan Lot tadi tuh. Makanya anak itu adalah anak Lot. Yang melahirkan tadi kan anak Lot. Ayo, Kok berat ayo, banget kayak tuh Pak Ustaz? Kan itu kan yang anaknya Lot melahirkan ini kan. tadi anak Lot. Iya, anak Lot 2 kan, pertama. 2. Terus dia tidur sama ayahnya sendiri kan. Sama ayah sendiri dia tidur. Iya toh, menghasilkan anak. Lah iya, berarti kan dia anaknya Lot toh. Lah, kan anak Lot udah ada 2, melahirkan anak lagi. Macam mana itu? Kok gak paham Pak Ustaz? Anak Lot udah 2, lalu dia melahirkan anak lagi. Masa disebut anak Lot juga yang dilahirkan tadi? Enggak, anaknya dia anak yang dari anak Lot. Lah yang menghamilkan anaknya tadi siapa? Ya, kan di situ ayahnya yang bikin hamil katanya. Iya, karena dia yang menghamilkan siapa? Saya tanya Pak Ustadz. Yang Lotnya, membuat kan gitu. Ya Lotnya. Berarti kan itu kan dari hasil dari Lot dengan bertemu dengan anaknya toh. Nah, yang hamil siapa? Saya tanya dulu. Kan anaknya toh. Anak Lot yang hamil. Lalu ketika anak yang hamil ini brojol bayinya, itu apa sebutannya? Iya, anaknya Lot toh. Masa anak Lot juga? Lah yang membuat hamil itu siapa? Padahal yang melahirkan anaknya Lot loh. Lah iya, yang menghamilkan siapa? Yang hamil karena Lot kan gitu. Iya toh, berarti itu anaknya Lot. Yang melahirkan kan anaknya Lot. Gila. Pak Ustaz, sederhana itu kok bingung Pak Ustaz. Lah, yang menghamilkan kedua anak tadi adalah Lot, ayahnya toh. Ya kan? Yang mengandung siapa? Yang hamil siapa? Yang mengandung itu kan gini loh Pak Ustaz. Anaknya Lot ini kan ada 2 tuh pertama. Ya toh, ada 2. Terus sudah remaja mereka toh, tidur sama ayahnya. Ya kan? Terus tidur sama ayahnya. Akhirnya mengandung. Itu anak yang ada dalam kandungannya itulah itu disebut anak Lot. Anak Lot. Karena yang membuat hamil itu adalah Lot. Makanya tapi disebut anak Lot. Yang melahirkan anak Lot juga. Macam mana? Berarti Pak Ustaz enggak? Berarti Pak Ustaz. Yang dua perempuan yang melahirkan itu kan anak Lot kan? Iya, karena yang menghamilkan itu kan ayahnya sendiri kan. Yang hamil kan anaknya Lot kan? Iya, karena disetujui oleh ayahnya sendiri kan. Nah, kalau yang hamil itu anaknya Lot, nah ketika anaknya Lot ini brojol, apa sebutannya? Loh, yang membuat itu kuncinya itu loh Pak Ustaz. Yang membuat hamil itu siapa? Ayo. Gimana sih Pak Ustaz ini? Kau bilang yang lahir itu juga anak Lot kan gitu? Loh. Saya tanya dulu Pak Ustaz, yang membuat hamil anak itu siapa? Lot. Nah, ketika dia jadi anak, itu anaknya siapa? Lah, yang anak Lot udah 2 perempuan tadi. Sudah paham itu Pak Ustadz. Anak 2 perempuan, anaknya Lot yang 2 tadi, itu kan hamil karena disetujui oleh ayahnya. Maka anak yang ada di dalam kandungan anaknya tadi itu disebut anak Lot juga. Loh, kenapa disebut anak Lot juga? Yang menghamilkan itu kan Lot toh. Padahal kan yang melahirkan anaknya Lot. Kenapa disebut anak Lot juga? Yang membuat anak itu hamil. Kalau kayak gitu cocoknya disebut cucunya Lot, bukan anaknya Lot. Yang membuat dia hamil adalah Lot. Maka dia disebut anak Lot. Itu. Ya, yang membuat dia hamil adalah Lot. Anaknya tuh hamil kan anak Lot nih.
Nah, ketika Yang anak Lot membuat, ini, dengar dulu Pak Ustadz, yang membuat anak itu hamil adalah Lot. iya, Iya, berarti janin yang ada di dalam rahim anak itu adalah hasil dari Lot. perempuan yang hamil Maka 2 itu disebut siapa? anak Lot. Yang perempuan hamil 2 itu siapa? Siapa itu? Kan sudah jelas di situ ayatnya Pak Ustadz. Yang hamil itu anaknya Lot atau bukan? Iya, anaknya Lot. Kalau Dihamili. anak Dengar kalau dulu. anaknya Lot ini melahirkan, Lot menyebut apa dengan anak yang dilahirkan tadi? Anaknya Lot tuh karena dia yang menghamilkan. Padahal kan yang mengeluarkan anaknya Lot juga. Ya, tapi kan dia yang menghamilkan. Lah, yang mengeluarkan brojol bayinya anaknya Lot. Iya, tapi kan yang menghamilkan Lot sendiri. Lah kayak gimana tuh? Makanya sebutannya apa? Lah itu disebut anak toh. Wong kita damai aja dah kalau kayak gitu, Bang. Ya, anakku adalah cucuku, gitu aja dah. Anakku adalah cucuku, Bang, ya. Kalau Pak Ustadz misalnya Sakit kepala saya, Bang. Sakit. Kalau Pak Ustadz menghamili anaknya Pak Ustadz misalnya, itu terus menghasilkan anak. Gak mungkin. Iya toh. Terus itu anaknya siapa Pak Ustadz? Anaknya Pak Ustadz kan? Kalau anak saya hamil, lalu dia brojolin bayi, maka itu cucu saya. Oh, itu kalau suaminya orang lain. Tapi kalau Pak Ustadz sendiri yang menghamilkan, ya itu disebut anak Pak Ustadz kan? Tetap cucu juga karena yang melahirkan anak saya. Ayo, kayak gimana kau gitu? Ya. Makanya tadi itu Pak Ustadz, Maryam hamil karena dari Allah, makanya disebut anak Allah. Ke Maryam lagi, udah beres dah Maryam. Dah, nanti lagi dah. Cuman Pak Ustadz nggak jujur. Kau yang nggak mau jujur, kau nggak mau. Udah kita damai aja, anakku adalah cucuku, kan? Pak Ustadz ini nggak jujur gitu loh. Anakku adalah cucuku, dah beres dah. Masa dari Allah Allah disebut anak Allah nggak boleh. Dia yang berasal dari Allah, Pak Ustadz, gitu loh. Bang Salesius, ini kan kita udah satu ronde nanya, bolehkah saya gantikan Bang Salesius sama yang antri gitu? Kasian juga kelamaan di bawah teman-teman yang mau naik. Oke Pak Ustadz, silakan ya. Oke.